takwa itu harus diawali dengan proses mengambil janji, berkomitmen pada diri sendiri. Sederhana kalau menurut saya, Ramadan ini saya akan mencapai satu hal. Apa? Setelah Ramadan saya tidak mau cekcok lagi dengan pasangan. Itu sudah bagus. Waduh, mulai itu direcokin. Itu yang disebut dengan yuwaswisuti, itu suara kedua. Dan banyak orang yang terhenti melakukan kebaikan, padahal sebenarnya suara pertama sudah ada, tapi yang dia dengar suara berikutnya. Apakah saum yang memindahkan makan dari siang ke malam, lalu membiarkan kita tidak hening, pikiran tidak hening, penglihatan tidak hening, pendengaran tidak hening, pengecapan tidak hening? Apakah bisa mencapai takwa itu? Saya pastikan tidak. Sehingga setelah Ramadan tidak berubah kesadaran kita, buang sampah tetap tatakun. Tujuan utamanya takwa. Nah, kita ini agak dalam sedikit berbicara. Jadi sebetulnya apa takwa itu? Jangan kita berulang kali bicara tujuan saum takwa, tujuan saum takwa. Hampir banyak pembicara yang mengatakan bahwa tujuan saum adalah takwa, tapi sedikit yang berbicara apakah takwa tercapai setelah saum. Kan kebanyakan cuma merasa sudah bertakwa karena sudah pakai baju takwa. Apalagi setiap lebaran pasti ada ngasih baju takwa sama sarung. Dan begitu dapat baju takwa pakai sarung, rasanya sudah bertakwa. Kan indikator takwa itu sederhana di Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 63, saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini. Allah sendiri yang mengatakan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa menurut versi Quran itu adalah hasil akhir setelah seseorang melampaui suatu prosedur. Dan untuk mencapai takwa itu yang pertama adalah wa'id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari kami, kata Allah. Jadi takwa itu harus diawali dengan proses mengambil janji, berkomitmen pada diri sendiri. Sederhana kalau menurut saya, Ramadan ini saya akan mencapai satu hal. Apa? Setelah Ramadan saya tidak mau cekcok lagi dengan pasangan. Itu sudah bagus. Nggak usah muluk-muluk. Itu berarti sudah tercapai wa'id akhadna mitsaqakum, berjanji pada diri sendiri. Nah, kalau sudah berjanji pada diri sendiri, berikutnya apa? Tepati janjimu. Janji pada dirimu sendiri. Coba. Waduh, kenapa baru sekarang saya bicara ini? Kenapa tidak di awal Ramadan kemarin? Gak apa-apa, namanya juga evaluasi. Coba sekarang, ya, gak usah muluk-muluk. Bulan ini target saya apa? Bulan ini target saya bisa memaafkan semua orang yang pernah membenci saya. Itu saja udah bagus. Coba bikin target. Makanya kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Yang namanya dibalin itu sebetulnya adalah target. Sesuatu yang direncanakan dengan matang. Dan kita punya tujuan untuk mencapai itu. Punya semangat untuk mencapai itu. Setelah kita mengambil janji, membuat janji pada diri sendiri, berikutnya apa? Wa rafa'na fawqakumut tur. Angkat selalu kesadaran.
selalu berada di puncak kesadaran sesuai dengan definisi Saum, upavasa, bertempat tinggal di keluhuran. Ketika kamu terjebak pada kecelakaan spiritual, langsung sadar, coba. Kecelakaan spiritual itu terjadi karena kita mendengarkan suara pikiran dan mengabaikan suara kesadaran. Bedanya apa? Suara kesadaran itu lintasannya cuma sekali di awal, sedangkan yang berikutnya yang membahas itu sudah suara pikiran. Makanya saya tidak pernah menunda. Begitu suara kebenaran yang pertama, lintasan yang pertama sudah lewat, lakukan langsung. Gak usah diserahkan pada pikiran, karena pikiran akan membahasnya. Ada masjid, ini saya bukan pamer. Ada orang mau bangun masjid, biayanya 2,3 miliar. Saya tanya, sudah dimulai belum? Belum. Karena apa? Karena yang memulainya nggak ada, yang ngasih teladannya nggak ada. Saya bilang, harusnya panitia dulu dong yang ngasih teladan. Jadi panitia memang kerjaannya cuman ya koar-koar di speaker, sedekah itu bagus, sedekah itu bagus, hanya bicara kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Harusnya Anda dulu semua. Saya bilang, ya sudah, saat kita bicara ada lintasan di sini, kasih contoh. Nah kalau udah lintasan gitu langsung ambil HP, saya transfer 50 juta. Karena kalau gak segera ditransfer, nanti ada yang bahas dari dalam. Enak aja, ngumpulinnya aja berapa tahun. Nah itu saya kasih tahu ya, suara kesadaran itu sekali dan di awal. Dan itu yang sering diabaikan. Justru yang kita dengar adalah suara pikiran yang membahas suara kesadaran. Kalau suara kesadaran diikuti, percaya sama saya, kita tidak akan terjebak. Karena apa? Karena kalau kesadaran memerintahkan, pasti kesadaran bertanggung jawab. Percaya deh sama saya. Kalau kesadaran sudah memerintahkan, pasti bertanggung jawab. Coba begitu. Jujur ya, sering mendengarkan suara pertama atau suara diskusi selanjutnya? Betul nggak? Suara pertama kan bilang maafkan, sudah itu. Suara selanjutnya membahas, enak aja, sebegitu jahatnya dia kepadaku. Waduh, mulai itu direcokin. Itu yang disebut dengan yuwaswisuti, itu suara kedua. Dan banyak orang yang terhenti melakukan kebaikan, padahal sebenarnya suara pertama sudah ada, tapi yang dia dengar suara berikutnya. Sekalipun nyumbang, pasti nyumbangnya itu diomong-omong. Udah gitu juga nyumbangnya juga pasti kecil karena hasil diskusi yang alot. Betul nggak? Ini masalah kita. Ini masalah kita. Oke, lanjut ya. Jadi takwa itu urutan pertama apa tadi? Mengambil janji. Urutan yang kedua, selalu meningkatkan kesadaran. Saya sudah sengaja membuat 30 titian kesadaran. Tidak mudah membuat itu. 30 kali syutingnya. 30 kali beres-beres alat-alat syutingnya nih. 30 kali tim IT datang. 30 kali. Itu karena cinta kasih. Saya ingin semua orang bisa merasakan yang saya rasakan, karena begitu kita mencapai kesadaran itu, apapun menjadi kebaikan. Ternyata sumber semua kejahatan adalah ketidaksadaran.
Makanya kenapa di Quran Allah mengatakan warofa'na fawqakum tur, angkat kesadaranmu, angkat gunung, jaga di situ, waspadai, eling selalu. Berikutnya apa? Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu. Begitu seseorang itu meningkatkan kesadarannya, pasti Allah akan menunjukkan sesuatu kepada dia. Apa yang ditunjukkan? Setidak-tidaknya rasa. Ternyata menjaga kesadaran di kesadaran ini membuat saya menjadi damai, membuat saya menjadi hening, sehingga kupat berujung tahu. Betul nggak? Kupatnya berujung tahu. Karena begitu kita tahu jati diri kita, tahu siapa Tuhan kita, ya Allah, otomatis semua kebaikan itu menjadi otomatis, tidak pernah ditunda, tidak pernah dibahas, tidak pernah didiskusikan, otomatis. Coba ya. Tetapi otomatis kebaikan itu sering di stop oleh apa? Sini, pikiran yang terjebak oleh dualitas. Berikutnya apa? Wazkuru ma fihi. Ingat yang sudah ditunjukkan oleh dia. La'allakum tattaqun. Baru kamu bisa mencapai takwa. Jadi takwa itu ternyata suatu prosedur yang langkahnya pertama berkomitmen pada diri, yang kedua selalu menjaga kesadaran, yang ketiga ya, memegang teguh apa yang ditunjukkan di kesadaran kita, dan yang keempat, ingat selalu yang ditunjukkan kepada kita. Itu takwa versi Quran. Surat Al-Baqarah ayat 63. Pertanyaannya, apakah setiap orang setelah saum itu menjadi orang yang bertakwa? Apakah saum yang memindahkan makan dari siang ke malam, lalu membiarkan kita tidak hening, pikiran tidak hening, penglihatan tidak hening, pendengaran tidak hening, pengecapan tidak hening? Apakah bisa mencapai takwa itu? Saya pastikan tidak. Sehingga setelah Ramadan tidak berubah kesadaran kita. Buang sampah tetap saja sembarangan. Bahkan diviralkan di media sosial. Lagi antrian di suatu tempat, ada orang membuang sampah ke sungai. Coba, itu habis Ramadan. Ya sih, kalau bukan habis Ramadan mungkin bisa dimaafkan ya, karena tidak latihan kesadaran. Ini habis Ramadan, baru hari pertama Idul Fitri. Subhanallah. Kan itu pertanyaan. Terasa evaluasinya? Oke. Tadi waktu salaman macam-macam. Ada yang bilang sama saya, mohon maaf lahir dan batin. Saya jawab, sami-sami. Tapi ada yang mengatakan minal aidin wal faizin. Saya jawab, amin. Mungkin ada yang bingung karena saya jawabannya lain-lain, ya, gitu. Karena saya menjawab tergantung stimulusnya apa, sehingga respon saya otomatis. Kalau ada yang bilang mohon maaf lahir dan batin, sami-sami, betul itu. Tapi kalau ada orang mengatakan minal aidin wal faizin, amin, gitu. Karena kalau yang kedua itu artinya semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Masa nggak diaminkan? Minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Di kartu lebaran memang tulisannya begitu. Ada tulisan minal aidin wal faizin di atasnya, di bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Sedemikian lama kita berlebaran, dikira oleh kita yang bawah terjemahan dari yang atas. Itulah salahnya kita belajar kesadaran dari kartu lebaran.
Cara menjawab saja masih bingung. Apalagi kalau ditanya lagi. Itu ada dua kata inti, minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali. Id. Kembali kemana? Kan ada pertanyaan. Yang kedua, wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang memperoleh kemenangan. Menang apa? Pernah nanya gitu? Enggak, alhamdulillah. Aman. Itu aman. Makanya tak pernah gelisah. Yang penting kupat ada, opor ada, betul nggak? Iya. Kue tar banyak. Jadi lebaran ke lebaran cuma itu saja. Kembali kemana? Coba. Kembali kemana? Harusnya kita kembali kepada jati diri kita, kembali kepada fitrah kita. Ya alhamdulillah semua juga pada kembali. Cuman kembalinya kemana? Fitri itu artinya ada 3. Yang pertama fitri